Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba bagikan bagaimana caranya membuat jurnal penyesuaian terhadap penerimaan ADD tahap 2 yang sudah dilakukan pemotongan atau intercept terhadap iuran BPJS 1% BPJS perangkat desa, dan juga jurnal terhadap SPP, Siltap, perangkat desa, dan kepala desa yang sudah dipotong oleh iuran BPJS 1%-nya. Baik, pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan entry penerimaan desanya. Penerimaan desa, kemudian kita pilih kecamatan. Di sini kita kasih contoh kecamatan Desa Sungai Arah. Penerimaan bank dimasukkan kira-kira penerimaan ADD tanggal 1 Desember. Ini keterangannya penerimaan ADD tahap 2 tahun 2021. Penyetornya BPKAD Kaplalawan, alamatnya Pangkalan Kerinci, rekeningnya kita pilih, kemudian kita simpan, kemudian ditambahkan rincian di sini sumber dananya ADD, masukkan angka sesuai dengan nominal yang tertera pada rekening koran. Kalau kemarin Desa Sungai Arah ini total penyalurannya 287.282.712 setelah dipotong iuran BPJS 1%. Masukkan angka ini ke nilainya. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, berarti sekarang desa sudah mempunyai uang di rekening. Setelah disimpan, ditutup, keluar, masuk lanjutnya ke dalam pembuatan SPP. Kita masuk di data entry penatausahaan, kemudian SPP kegiatan Pelalawan Desa Sungai Arah, SPP definitif. Kita tambahkan di sini pada tanggal 6 misalnya. Kegiatan penyediaan Siltap dan tunjangan kepala desa. Simpan, kemudian dimasukkan uraian, kita tambahkan rekening penyediaan penghasilan tetap tunjangan kepala desa, penghasilan tetap kepala desa, kemudian pilih, simpan, dan tentunya biasanya SPP Siltap ini dibarengi dengan SPP tunjangan. Masukin tunjangan kepala desanya dan kita pilih, simpan. Nah, di sini penghasilan tetap kepala desanya, angka yang kita isi adalah tadi SPP tanggal 6, berarti kwitansi tanggal 6, pembayaran Siltap kepala desa periode November sampai dengan Desember 2021. Nilai yang dimasukkan di sini adalah nilai Siltap setelah dipotong iuran BPJS. Karena ini adalah Siltap 2 bulan, berarti dipotong iuran BPJS selama 2 bulan. Nah, di sini ini ada Siltapnya kepala desa 3.250 1 bulan. Kemudian iuran BPJS-nya 1% dari 3.250 adalah 32.500. Jadi kebutuhan Siltapnya untuk 2 bulan itu di luar BPJS adalah 6.500 dan dipotong oleh iuran BPJS 2 bulan berarti 32.500 dikali 2, 65.000. Jadi hasilnya adalah 6.435, 6.435.000 yang kita copy angkanya, angka yang sudah dipotong iuran BPJS. Jadi angka Siltapnya dikali 2 bulan dikurangi dengan angka potongan BPJS 1%-nya dikali 2 bulan. Ini angka yang dimasukkan ke dalam kwitansi pembayaran. Ini angkanya 6.435. Kemudian nama penerimanya, kadesnya M. Haryono, alamat Desa Sungai Arah. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pembuatan kwitansi tunjangan kepala desanya.
tanggal 6 Desember. Pembayaran hari dibayarkan tunjangan kepala desa periode bulan November sampai dengan Desember 2021. Totalnya tunjangannya 1.200.000, berarti untuk 2 bulan itu 2.400.000. Masukkan lagi di sini 2.400.000. Kemudian nama penerimanya M. Haryono. Alamat Sungai Arah. Yang kita simpan. Oke, berarti di sini udah dapat bahwasanya siltapnya itu adalah 6.435.000. Angka ini adalah angka siltap yang udah dipotong dengan iuran BPJS. Itu siltap 2 bulan dipotong iuran BPJS 2 bulan. Selanjutnya untuk SPP siltap perangkat desa. Kita tambahkan di tanggal yang sama 6 Desember. Uraiannya penyediaan siltap dan tunjangan perangkat desa. Kemudian di sini kita simpan, kita tambahkan rekeningnya, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Kita ambil dulu penghasilan tetap perangkat desa dan disimpan. Kemudian penghasilan tetap perangkat desanya biasanya diiringi dengan tunjangan ya. Kemudian tunjangan perangkat desa juga kita pilih rekeningnya. Kemudian disimpan, baru kita masuk ke dalam pembuatan bukti pengeluaran atau kwitansi. Mulai dari penghasilan tetap perangkat desa, kita tambahkan kwitansinya. Ini buktinya 6 Desember. Di sini pembayaran atau dibayarkan ya, dibayarkan siltap perangkat desa periode bulan ini November sampai dengan Desember misalnya. Kemudian nilai siltapnya yang dimasukkan di sini sama dengan siltap kepala desa tadi. Nilai siltap yang dimasukkan di sini adalah nilai siltap yang sudah dipotong dengan iuran BPJS. Jadi kalau perangkat desa itu iuran BPJS-nya 1 bulan itu adalah Rp30.024. Maka kalau dia 2 bulan iuran BPJS-nya Rp60.048. Jadi dari siltap dia 2 bulan seperti Sekdes 2.250, siltap dia 2 bulan adalah Rp4.500, dikurangi Rp60.048, jadi nilainya Rp4.439. Nah, angka ini harus dicari dulu berapa total semua siltap perangkat desa yang sudah dipotong dengan iuran BPJS. Kemudian angkanya total dari keseluruhan itu, ini angkanya adalah 32.839. Ini yang kita copy dimasukkan ke dalam nilai dari bukti pengeluaran atau kwitansinya. Sini kemudian nama perangkat desa yang paling atas tentu Sekdes. Di sini Sekdesnya namanya Jeffrey Wahdini. Kita bikin Jeffrey Wahdini. Alamat desa Sungai Arah. Kemudian kita simpan DKK ya, karena dia list ada kawan-kawannya, simpan. Ini untuk kwitansi bukti pengeluaran dari siltap perangkat desa. Sekali lagi nilai yang dimasukkan di sini adalah nilai yang sudah dikurangi dengan iuran BPJS. Kemudian dimasukkan lanjut kepada bukti pengeluaran untuk tunjangan. Kita copy uraian dari siltap dulu. Perangkat desa kita tambahkan di tanggal 6 Desember. Kemudian dibayarkan tunjangan. Dengan perangkat desa periode bulan November dan Desember, angkanya ini nggak dipotong dengan BPJS ya, karena BPJS cuma dipotong dari penghasilan tetap. Sini 10.200.000. Di sini 10.200.000. Kemudian sini Jeffrey Wahdini DKK karena dia ada list desa Sungai Arah. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah selesai untuk SPP. Berarti sini sudah ada siltap dan tunjangan kepala desa yang siltap kepala desa yang sudah dipotong oleh iuran BPJS, dan di SPP-nya perangkat desa sudah ada siltapnya perangkat desa yang sudah dipotong oleh iuran BPJS 1%.
Oke, kemudian kita lakukan pencairan dananya. Lakukan pencairan dana, kita ke mutasi kas, data usahaan, mutasi kas, pilih, kemudian pengambilan, kita masukkan pengambilan di bulan Desember, tanggal 6. Ini pengambilan dana ADD. Jadi uang yang diambil itu adalah, sini angka SPP-nya ada 51. Oke, kita anggap uang yang diambil ini sebesar 60 juta. Oke, kita simpan. Nah, setelah dilakukan mutasi kas sesuai dengan uang yang diambil dari rekening, baru dilakukan pencairan SPP. Pencairan SPP terhadap 2 SPP tadi ya. Pelalawan, Semayara. Ini dia. Kita lakukan dulu pencairan SPP yang 8 juta untuk kepala desa dengan tanggal yang sama di 6 Desember. Pembayarannya tunai, kemudian disimpan. Kemudian untuk siltap dan tunjangan perangkat desa di tanggal yang sama 6 Desember, metode pembayarannya tunai, kemudian disimpan. Oke teman-teman, kita coba cek di laporan pembukuan. Berarti harusnya angka ini udah masuk ke realisasi ya. Pembukuan, kemudian Kecamatan Pelalawan tadi, Desa Sumayara. Kita lihat di sumber dana 1B. Nah di sini ada lebih kurang atau realisasi pendapatannya nggak sama dengan anggaran. Karena apa? Karena uang ini udah dipotong sebelum disalurkan ke rekening desa. Tapi sebetulnya uang ini adalah uang dari dana desa tahap 2. Jadi makanya kita harus lakukan jurnal dulu, jurnal penyesuaian terhadap selisihnya. Sama dengan penghasilan tetap kepala desa atau penghasilan tetap perangkat desa, harusnya angka ini bulat. Nah di sini ada angka 712 yang artinya ini adalah angka yang sudah dipotong dengan iuran BPJS 1%. Jadi angkanya tidak bulat atau jadi keriting. Ini yang harus kita lakukan penyesuaian supaya realisasinya sesuai dengan pagu yang ada di RAB. Oke, cara membuat jurnalnya dari data entry, pembukuan, penyesuaian. Kita pilih desa, Kecamatan Pelalawan, Desa Sumayara, jurnal penyesuaian. Kita tambahkan di sini jurnalnya kita buat di tanggal yang sama ya, ketika itu dipotong, berarti tanggal 6 Desember. Kemudian nomor jurnalnya adalah nomor 2 karena jurnal pertama sudah dilakukan untuk silpa. Di sini kita buat jurnal penyesuaian pemotongan iuran BPJS 1%. Oke, uraiannya jurnal penyesuaian pemotongan iuran BPJS 1%. Setelah itu kita klik tambah yang warna merah. Kita pilih di sini yang dipotong adalah dana ADD ya. Jadi kita pilih pada akun LRA ini ADD atau alokasi dana desa. Pilih ADD. Kemudian kita klik pilih. Di akun LRA pilih alokasi dana desa atau ADD. Kita klik pilih. Kemudian diisi di kolom kredit. Di kolom kredit sebanyak dana yang dipotong oleh kabupaten untuk pembayaran BPJS 1%. Di sini total dananya adalah 425, adalah iuran BPJS selama 2 bulan. Berarti ini kita copy angkanya, kita entry di dalam angka kredit 425. Nah kemudian ini berpengaruh kepada yang dipotong juga terhadap belanjanya adalah pada rekening belanja siltap kepala desa dan siltapnya perangkat desa. Maka di sini ditambah lagi ayat jurnalnya. Maaf. Kita tambah lagi ayat jurnal di sini untuk penghasilan tetap kepala desa dulu. Penghasilan tetap kepala desa. Di sini penghasilan tetap kepala desa kita pilih rekeningnya, penghasilan tetap kepala desa pilih, isi di kolom debit,
sebanyak jumlah BPJS, iuran BPJS yang dipotong tadi. Nah, kalau kepala desa sini iuran BPJS untuk 2 bulannya adalah 65.000. Oke, 65.000. Ini 65.000-nya kita ambil angkanya. Kemudian kita entry di dalam debit. Akan 60.000 tadi. Nah, kemudian setelah itu baru ditambah lagi untuk rekening penghasilan tetap perangkat desa. Ini penghasilan tetap perangkat desa, kita pilih, isi lagi di kolom kredit sebanyak total dari potongan iuran BPJS-nya perangkat desa. Nah, di sini ya, 6048 ini kita jumlahkan dulu. Totalnya adalah 360.288 rupiah. Nah, angka ini yang kemudian dimasukkan lagi di kolom kredit pada penghasilan tetap perangkat desa. Oke. Nah, kemudian baru klik simpan setelah terisi dua-duanya. Maka angka debit dan angka kredit menjadi sama. Nah, setelah angka kredit, debit dan kredit yang menjadi sama, baru kita lakukan posting. Kita yes kan, posting jurnalnya sudah terchecklist, berarti sudah posting. Kita cek lagi di laporan realisasi, laporan pembukuan, kemudian Kecamatan Pelalawan, Desa Sungai Ara ya tadi, kemudian di laporan APBD ADD-nya cek. Nah, di sini jumlah realisasi penerimaan ADD-nya sudah 100%. Tidak ada lagi sisa dana, dan juga sini penerimaan realisasi siltap perangkat desanya juga sudah tidak ada angka keriting atau sesuai dengan yang sudah disalurkan gitu. Oke teman-teman, lebih kurang seperti itu penjelasan tentang pembuatan jurnal terhadap iuran BPJS. Dan jangan lupa juga amprah juga harus disesuaikan, dan juga ada potongan iuran BPJS yang ditampilkan pada amprah penerimaan siltap kepala desa dan siltapnya perangkat desa. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.